Begitu saya selesai operasi, saya lanjutkan sampai kira-kira hampir 2 tahun persis selesai. Pas 2 tahun itu juga saya selesai minum obat. Jadi alhamdulillah di situ saya bahagia banget dengan adanya. Setelah dioperasi itu saya bisa duduk kembali. Duduk belum jalan, tapi saya sudah bisa duduk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi, seorang istri dari 3 orang anak dan 1 orang cucu. Pekerjaan sehari-hari saya membuat rangkaian bunga, pembuatan parsel pernikahan. Ini adalah salah satu karya saya yang saya kerjakan hampir 2 tahun. Dan masa itu adalah masa penantian saya yang tidak ada kepastian. Inilah cerita saya. Ya, cerita saya berawal dari saya meninggalkan kota Malang karena saya tidak mau dijodohkan dengan pilihan orang tua sebenarnya gitu. Saat itu saya punya cita-cita yang sangat tinggi, saya pengen jadi sesuatu. Saya memutuskan tidak mau dijodohin, akhirnya saya pergilah ke Kalimantan. Nah saat itu Pak, uang saya itu pas persis 100.000 untuk beli tiket. Saya ingat sekali beli tiket boraks, waktu itu masih ada boraks, itu 97.200 rupiah. Jadi setelah di sana untuk beberapa lama saya sudah mulai bekerja biasa-biasa saja. Akhirnya saya ketemu suami saya, jodoh saya, terus kamilah menikah di sana. Setelah kami menikah, alhamdulillah hidup kami lumayan berkembang. Kita buka suatu perusahaan, usaha kami berkembang, kita memiliki anak-anak bahagia. Tapi seiring waktu usaha kami mulai menurun, order-order sudah mulai nggak ada. Akhirnya kita putuskan untuk hijrah ke Jakarta itu. Pas kita hijrah di Jakarta, kita ngawalin untuk nyari pekerjaan. Suami saya cari pekerjaan ke sana kemari nggak dapat, saya juga cari kerjaan ke sana kemari nggak dapat. Nggak mungkin juga saya ninggali anak-anak saya karena anak saya masih kecil. Otomatis suami saya yang selalu berusaha untuk dapetin pekerjaan. Dan sampai akhirnya di sini saya di Jakarta ini susah banget, susah makan, susah apa. Akhirnya kita hijrah lagi, hijrahlah kami ke Bekasi, ke kota Bekasi. Dari situ kita walaupun kita masih ini, tapi ada gaji itu 250.000. Kenapa semakin hari kok saya itu badan saya nggak nyaman gitu. Ternyata nggak nyaman. Akhirnya saya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Akhirnya kita pergi ke dokter. Saya dinyatakan sakit spondilitis tulang belakang yang harus dirawat di rumah sakit. Waktu dirawat di rumah sakit itu kita hari demi hari menunggu apa kabar, harus diapain saya gitu. Kalau harus dioperasi saya sangat takut sekali karena saya belum pernah sakit. Tapi begitu saya mikir harus operasi, biayanya dari mana, saya bingung lagi itu Pak. Jadi saat sana itu saya coba berusaha waktu masih ada uang sedikit lah. Kalau kita lagi nggak ada uang, kita jual aset dari aset kita yang di Kalimantan. Kita nggak bisa makan, kita jual aset lagi. Sampai suami saya tuh, aduh kok harus kayak gini hidup gitu kan. Setelah aset kami habis, jadi kita berpikir keras seperti apa gitu. Tapi bukan dapetin sesuatu yang apa kita inginkan. Tapi lama-lama semakin hari semakin habis, kita semakin terpuruk. Apa dosa saya selama ini gitu. Saya sempat berpikir, ya Allah, ya Tuhan, kalau memang aku punya salah, aku punya dosa, hukumlah aku sekarang. Kalau aku punya sesuatu yang mungkin tidak Engkau sukai, hukumlah aku sekarang. Tapi jangan Engkau hukum aku kelak nanti di sana. Dari situ saya sempat semakin hari semakin jatuh karena sakit saya tuh semakin parah gitu. Saya semakin
aduh gimana ini, saya harus gimana, sampai sempat saya putus asa. Dalam keputusasaan itu saya takut mati, Pak, takut mati. Suatu ketika saya bingung, di Indonesia ini apa ya kira-kira yang bisa membantu untuk orang sakit. Baru saya teringat Kemenkes ya Pak, ya Kemenkes. Saya coba hubungin Kemenkes. Ternyata telepon saya ini Pak lari sampai ke Jawa Tengah, sampai kemana-mana. Dari sanalah ternyata saya diajarin orang, dikasih tahu orang, Bu, teleponnya ini, nomor teleponnya itu ini, bukan yang ini telepon saya, seperti itu. Akhirnya harus mengawalin dari puskesmas. Udah setelah dari puskesmas kamu harus ke rumah sakit umum, karena minta rujukan itu nggak gampang gitu kan Pak. Oke, udah nggak berhasil, tapi dari Kementerian Sosial kita berhasil. Dari Kementerian Sosial itulah kita bawa ke RSCM. Di rumah kita RSCM itu dokter saya bilang, Ibu, kalau Ibu pakai pen yang buatan Indonesia itu sekitar 50 juta. Kalau Ibu pakai pen yang buatan Cina saat itu sekitar 65 juta. Kalau Ibu pakai pen buatan mana gitu Pak, saya lupa, dokter saya bilang berapa gitu. Tapi ada yang terbaik, ini buatan Jerman, dia bilang kayak gitu. Itu harganya di atas 100 juta gitu. Terus saya harus seperti apa, dokter tahu saya sudah menceritakan kondisi saya seperti ini, dokter. Ibu nggak usah risau, Ibu tugasnya cuma berdoa. Pas mau dioperasi diangkatlah saya ke rumah sakit, ke ruang operasi, diangkat dengan dokter-dokter semua yang mau operasi saya itu 12 orang jumlahnya gitu. Ada 6 orang yang megang saya, dibawa ke ruang operasi. Setelah dioperasi, udah masuk ruang operasi, pen belum datang. Aduh Bu, pennya belum ada. Ini saya, Ibu, aduh gimana ini, pennya kok nggak ada. Akhirnya Ibu berdoa ya, Ibu berdoa. Nggak lama kemudian, jangka waktu setengah jam, dapat kabar bahwa pen saya itu datang yang dari Jerman Pak. Nggak tahu gimana ceritanya, itu dapat pen dari Jerman, itu adalah tangan dari dokter saya yang bantu saya itu Dokter Rahyu Salim. Itu sangat care sekali sama pasien-pasiennya. Selama saya berobat di sana tidak pernah dikenakan biaya. Saat itu saya memang buat percontohan untuk penyakit-penyakit yang lain dan menggunakan pen yang terbaru, yang baru pertama kali dipakai di RSCM Pak. Pen yang terbaru, alat-alat semua yang terbaru untuk percobaan Pak, maklum ya, kita gratis jadinya untuk percobaan seperti itu gitu. Saya mendapatkan operasi ini itu sudah bahagia karena kesempatan saya untuk sembuh itu hanya dengan dioperasi. Dan saya yakin dokter ini adalah memang dokter ahlinya untuk di sini, tapi dokter yang sesungguhnya adalah Tuhan. Itu yang saya percayain. Jadi saya tuh penghobi berat bunga. Jadi saya tuh hidup itu nggak bisa kalau di rumah saya tuh nggak ada bunga. Itu saking hobinya, itu sampai tempat itu kalau bisa itu nggak ada spasi untuk bunga. Bahkan sampai suami saya bilang kalau itu bunga dimasukkan mama yang keluar gitu. Akhirnya udah, terus akhirnya saya tetap bikin bunga karena hobi, karena saya nggak punya kegiatan apa-apa, sambil duduk diem tidur bikin lagi. Mari kita sambil menginspirasi diri sendiri harus seperti apa, sambil terus merangkai bunga, merangkai manik-manik itu Pak. Saya diawali dengan merangkai manik-manik, bunga-bunga dari manik-manik kayak gitu. Lama kelamaan itu rumah saya penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan kreasi boneka-boneka dari manik-manik itu Pak. Begitu penuh, lama-lama suami saya pusing gitu, ini penuh banget ini, kayak apa ini, udah stop bikinnya. Waduh, saya sedih banget dengerin saya suruh stop itu Pak, karena saya memang hobi gitu loh. Jadi begitu saya disuruh stop, baru saya berpikir seperti apa saya harus melarikan bunga-bunga ini supaya hobi saya tetap berjalan, tapi bukan untuk selama ini mengeluarkan doang, buang-buang uang gitu, tapi tidak menghasilkan gitu. Terus akhirnya saya berpikir, wah ini harus menghasilkan supaya apa yang saya keluarkan bisa kembali lagi. Akhirnya saya
uh, mulailah baca inspirasi dari orang lain, baca buku, baca apa. Terus akhirnya pas baca buku itu di sana ditulis, mulailah usaha dengan apa yang kamu lihat di sekitarmu, bisa apa aja. Terus saya bayangkan diri saya di sekitarmu itu, sekitar saya itu bunga, kiri kanan saya lihat bunga saya. Nah di situ saya mulai dari, jadi bunga hidup itu saya mulai ini kan online kan gitu. Tapi kesininya kok saya terlalu berat karena bunga hidup harus perlu perawatan yang tinggi, harus nyiram, harus mupuk. Wah nggak bisa ini. Berarti saya harus mengawali dengan bunga-bunga saya yang sudah ada di rumah, yang sudah saya rangkai-rangkai itu. Saya coba beranikan diri untuk cari tempat. Saat itu saya dapat tempat, saya cari toko. Pas barusan ngawalin usaha toko, udah mulai ini, kenapa yang punya tempat itu udah naikkan harga? Kata suami saya, bawa pulang semua tutup. Ini baru mulai usaha, kenapa naiknya sudah 2 kali lipat tempatnya? Gitu. Ini kita nggak mampu kalau kayak gini caranya. Tapi karena saking maunya saya, aku bisa. Paling penting di sini ridoin aku untuk usaha. Izinin aku usaha, aku bisa. Nah dari situ saya terus coba usaha, sampai saat ini saya berkembang toko saya membuat yaitu tadi rangkaian bunga-bunga, mulai dari bunga-bunga sampai daun-daun yang saya kerjakan sendiri tadinya gitu. Tapi seiring waktu suami saya ngelihat mungkin ada hal-hal yang susah bikin bunga-bunga yang besar, suka dibantuin. Terus yang paling berkembang lagi kesininya, kalau usaha ini aja kok kurang berkembang, kita harus pangsa pasar apa ya yang saya bisa, terus yang nilai jualnya itu bisa menghasilkan lebih bagus gitu. Terus saya berpikir untuk bikin parsel pernikahan. Nah di situ dari parsel pernikahan itu akhirnya sampai sekarang terus berjalan berkembang, sampai sekarang akhirnya saya bisa buka toko baru lagi seperti itu. Setelah saya dioperasi, saya ditawarin sama dokter-dokter IKG, karena dokter IKG di RSCM itu banyak sekali. Ada salah satu dokter IKG, kepala dokter itu karena memiliki alat-alat yang baru yang paling canggih, itu dipergunakan, pengen tahu berjalan dengan baik atau tidak, karena dia mengambil saya untuk dicek itu karena saya adalah pasien yang paling parah dibanding pasien yang lain untuk tulang belakang. Jadi saat ditawarin itu saya langsung konsultasi sama dokter saya tulang, ambil aja ibu gitu. Setelah saya ambil, saya dicek dengan dokter-dokter, dengan murid-murid yang calon-calon dokter yang ini Pak, dokter-dokter yang sudah bagus tapinya mereka mau observasi masalah alat ini Pak. Jadi udah banyak banget dokter yang datang, banyak banget profesor-profesor yang datang dengan alat yang terbaru ini. Masuklah saya dicek. Setelah dicek, cek satu persatu, ayo mulai satu persatu. Ternyata nggak ada satupun di badan saya itu yang masalah. Alhamdulillah banget. Itu yang bikin saya kok ajaib juga gitu. Ya subhanallah. Di sini saya langsung bersyukuri Allah, terima kasih banyak. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu, semuanya terasa indah buat saya. Gitu Pak. Jadi saya sebelum ditawarin itu, Bu, Ibu harus ikut ini karena Ibu nanti setelah ini Ibu mau dikasih uang, dapat uang untuk ngecek ini. Wah, semakin semangat ya Pak. Ternyata begitu dicek saya nggak ada apa-apa. Begitu selesai nggak jadi dikasih uang. Tapi buat saya ini lucu gitu loh. Ini cerita yang bikin saya itu tadinya uang itu kan, aduh karena nggak ada uang, wah siapa tahu untuk bisa ini. Ternyata begitu saya dicek, oh nggak ada keluhan sama sekali dengan tulang saya yang hancur, dengan tulang saya yang remuk tadi. Itu ibarat itu hadiah yang sangat lebih mahal, semahal-mahalnya kayaknya ibaratnya itu nyawa saya tadi itu adalah nyawa saya. Jadi saya dihadiahin nyawa saya, jadi nyawa yang kedua saya ini istilahnya tuh seperti itu.
Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat RSCM Rumah Sakit yang saya dioperasi, dan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Dr. Rahyus Salim beserta kru. Semoga amal ibadahnya, semoga perbuatan baik yang dilakukan ke saya dan ke pasien-pasien yang lain dibalas dengan Allah yang jauh lebih baik lagi dari ini semua. Pesannya intinya satu, untuk penonton headset, jangan pernah menyerah, karena kita sama-sama tahu kita punya Tuhan. Karena Tuhan semua kita bisa. Jadi kalau saya bisa, Anda semua penonton semua headset insya Allah bisa juga, atas izin Allah tentunya. Jangan pernah menyerah dalam hidup, apapun kondisi kita, sehancur apapun kondisi kita, karena Tuhan Maha Kuat. Jangan pernah melupakan Allah dengan cara, tentunya segala suatu doa itu pasti ada adabnya. Gak mungkin kita cuma minta langsung dapat, itu enggak, ada adabnya. Satu, dengan cara ya kita jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban, tetaplah berzikir, tetaplah mengingat Allah. Intinya itu tetap mengingat Allah. Itu dengan setiap langkah kita berzikir, dengan setiap langkah kita mengingat Allah, apapun yang kita mau insya Allah semuanya akan terkabul. Tapi satu, sabar.